Jangan kaget bila bansos selama ini diterima di tahun 2022, namun ternyata bansos seperti BLT dan PKH, BPNT maupun PBI tercoret di tahun 2023. Sobat pemirsa perlu mengetahui kelompok atau golongan ini agar tidak kaget bila nama-nama yang tidak lagi menerima nantinya tidak muncul sebagai penerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Saya berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan tentunya diliputi rasa kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, penyaluran Bansos 2022 hingga kini masih terus berlangsung dan hingga hari ini Bansos yang disalurkan merupakan Bansos-Bansos yang masih tersisa kuota penerimanya agar tercapai 100% penyalurannya sesuai dengan data penerima yang telah ditetapkan di masing-masing kementerian atau lembaga yang menyalurkan Bansos 2022. Nah teman-teman, banyak juga yang menanyakan di kolom komentar mengenai Bansos tahun 2022 ini, apakah masih dilanjutkan di tahun 2023 nantinya? Dan pertanyaan lain juga menanyakan kira-kira Bansos yang tidak ada lagi di tahun 2023. Nah teman-teman, perlu mengetahui berbagai bantuan sosial atau bansos yang berpeluang bakal mereka terima tahun 2023 mendatang. Pasalnya, belum tentu semua bansos yang diterima saat ini akan kembali berlanjut di tahun 2023. Beberapa bansos yang lanjut hanya bansos reguler. Pada penghujung tahun 2022, pemerintah banyak menyalurkan bansos yang secara terjadwal maupun bansos yang diberikan pemerintah untuk menahan laju inflasi. Bantuan sosial atau bansos merupakan program unggulan pemerintah yang diselenggarakan untuk menunjang perekonomian dan tentunya menambah daya beli masyarakat. Ada beberapa jenis program bantuan sosial atau bansos, yaitu program Keluarga Harapan PKH, BPNT, BSU, BLT Dana Desa, BLT BBM. Jenis program tersebut diperuntukkan untuk keluarga penerima manfaat atau KPM yang terjaring pada data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial secara berkala dan berkelanjutan. Nah teman-teman, seperti saya sebutkan tadi bahwa program bansos atau bantuan sosial sudah mendekati saat-saat terakhir di bulan Desember 2022 ini. Beberapa di antaranya merupakan bansos lanjutan seperti BSU dan BLT BBM untuk tahap 2. Nah, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini merupakan kementerian yang paling bertanggung jawab untuk urusan bansos terlebih saat terjadinya kenaikan harga BBM. Sebagai masyarakat atau pekerja yang menerima bansos, Anda perlu memantau apakah nantinya bansos yang Anda terima saat ini akan kembali Anda terima di tahun 2023 mendatang. Nah, berikut daftar bantuan sosial yang diperkirakan tidak dilanjutkan pada tahun 2023, yaitu yang pertama BLT Dana Desa. Bantuan ini diperuntukkan untuk masyarakat desa yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Nah, hingga hari ini yang kian mendekati akhir tahun, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta PDTT belum menjelaskan terkait informasi lanjutan apakah akan ada penghapusan jenis program bantuan BLT Dana Desa ini. Yang kedua, bantuan subsidi upah atau BSU. Bantuan yang ditujukan kepada 16 juta pekerja ini akan berakhir di tahun 2022, teman-teman. Bantuan ini merupakan bantuan subsidi upah bagi para pekerja yang aktif menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji maksimum 3,5 juta. Diketahui bahwa syarat untuk menjadi penerima BSU ini merupakan rujukan dari Permenaker nomor 10 tahun 2016. Dilansir dari bisnis.com Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemberian bantuan subsidi upah atau BSU ini kemungkinan tidak akan berlanjut pada 2023. Airlangga pun mengatakan pemberian BSU pada tahun ini didasarkan atas adanya kenaikan dan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM. Tahun sebelumnya pun atau pada tahun 2021 penyaluran BSU sebagai bentuk bantuan saat adanya pandemi COVID-19.
Kemarin penyaluran BSU itu dilanjutkan karena ada kenaikan dan penyesuaian harga BBM. Sementara ini untuk tahun depan belum ada lagi, kata Airlangga kepada awak media di GCC Jakarta Minggu 30 Oktober 2022. Selanjutnya yang ketiga, BLT BBM. Nah, bantuan ini sifatnya komplementer atau hanya pelengkap bagi penerima bansos dari kementerian selain PKH dan BPNT. Masyarakat yang menerima bantuan ini yaitu sekitar 20,65 juta keluarga pada periode 2022. Hingga memasuki Desember, Kementerian Sosial belum memberikan informasi secara pasti apakah BLT BBM akan kembali digelontorkan tahun 2023 mendatang. Nah, teman-teman, bagaimana dengan kartu prakerja? Bansos Kartu Prakerja menurut web resmi Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesiabaik.id bahwa pemerintah akan melanjutkan program Kartu Prakerja di tahun 2023. Program ini akan lebih difokuskan pada bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif pasca pelatihan dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling. Kartu prakerja akan kembali dilanjutkan dengan skema baru yaitu skema normal di mana nantinya hanya akan fokus pada pengembangan kualitas pesertanya. Tentu akan sangat berbeda sekali dengan apa yang diterima oleh peserta Kartu Prakerja tahun 2022. Pada tahun 2023 nantinya, Kartu Prakerja akan dimulai dengan gelombang 48 dan akan ada penyesuaian insentif yang diterima dan kenaikan nilai total pelatihan yang mencapai 3,5 juta rupiah. Nah, jadi teman-teman, jika sebelumnya adalah penerima bansos yang disebutkan tadi, tentunya sudah mengetahui program yang masih ada di tahun 2023. Dan bagaimana dengan program Keluarga Harapan atau PKH? Apakah ada yang tercoret penerimanya di tahun 2023? Nah, bantuan PKH, bantuan program Keluarga Harapan, merupakan salah satu program yang menjadi tumpuan banyak masyarakat miskin agar bisa menyekolahkan putra-putrinya hingga lulus sekolah sesuai dengan program pemerintah yakni wajib belajar 12 tahun. Nah, selain itu masyarakat miskin yang memiliki pendapatan jauh di bawah rata-rata pendapatan per kapita sesuai daerah kabupaten kota di wilayah masing-masing sangat berharap bantuan program Keluarga Harapan ini atau PKH ini agar yang diperoleh tidak dihapus karena sangat membantu dalam memperbaiki kebutuhan gizi ibu hamil dan balitanya. Namun yang terjadi di masyarakat berpikiran bahwa bantuan PKH itu pemahamannya adalah diperuntukkan untuk semua golongan. Nah, hal ini merupakan akibat dari kurangnya sosialisasi pemerintah daerah untuk memberikan edukasi tentang sasaran program PKH di masyarakat. Nah, bantuan uang tunai PKH akan dihapus oleh Kementerian Sosial jika kepesertaan dari penerima bantuan PKH tidak memenuhi unsur-unsur yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial. Mayoritas masyarakat tidak mau memahami bahwa bantuan PKH ini bersifat bantuan tunai bersyarat. Artinya, Anda sebagai keluarga yang ingin menerima bantuan PKH harus memiliki beberapa syarat sebagaimana yang telah ditetapkan. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan bantuan PKH teman-teman terhapus dikarenakan beberapa sebab, yaitu yang pertama, tidak memiliki komponen peserta PKH yang menerima bantuan PKH. Sebagai salah satu syaratnya adalah mereka harus memiliki komponen dalam anggota keluarga. Sejak tahun 2015, Kementerian Sosial menambah satu jenis komponen yang sasarannya mengarah kepada kesejahteraan sosial. Hal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa komponen kesejahteraan sosial KESOS memiliki dampak signifikan terhadap nasib anak-anak dalam keluarga miskin yang di-cover dalam bantuan PKH. Yang kedua, jenis kategori dalam komponen KESOS ini merupakan kategori lansia dan disabilitas. Diartikan bahwa jika dalam keluarga miskin yang memiliki komponen kesehatan dan pendidikan lalu terdapat kategori lansia atau disabilitas di dalamnya, maka beban keluarga miskin tersebut semakin berat. Nah, coba bayangkan ya teman-teman, jika anak-anak dari keluarga sangat miskin sudah kesulitan dalam membiayai pemenuhan gizi dan biaya anak sekolah, harus lagi ditambah dengan biaya merawat lansia atau disabilitas yang hidup bersama mereka dalam satu rumah tangga secara bersamaan.
Maka beban hidup keluarga miskin tersebut akan semakin berat dan kesempatan generasi harapan yakni anak-anak dari keluarga miskin tadi akan semakin kecil peluangnya untuk tumbuh berkembang dan mengenyam pendidikan secara layak hingga tuntas wajib belajarnya 12 tahun. Nah, penyebab kedua, teman-teman, bansos teman-teman ini tercoret itu dikarenakan meningkat kemampuan ekonominya seiring dengan diberikannya bantuan PKH terhadap keluarga miskin. Nah, diharapkan akan semakin baiknya tingkat kesehatan serta pendidikan anak-anak generasi harapan tersebut. Semakin mudah pula kesempatan keluarga miskin tersebut untuk mengembangkan dirinya karena adanya sekolah PKH yang membantu keluarga miskin tadi merupakan pola pikir dan perilaku hidup. Karena ada bantuan PKH berupa pendampingan serta bantuan tunai. Nantinya masyarakat miskin dapat meningkatkan pengetahuannya serta wawasannya bagaimana caranya meningkatkan kemampuan individu yang berdampak pada meningkatnya pendapatan keluarga atau kemampuan ekonominya. Ciri utama masyarakat miskin yakni sulit untuk menumbuh kembangkan pola pikir dikarenakan rendahnya kualitas pendidikan secara individu maupun keluarga. Nah, pendamping PKH hadir untuk secara perlahan-lahan merubah pola pikir serta mental penerima bantuan dan menambah wawasan bahkan tidak menutup kemungkinan membuka peluang usaha bagi para penerima manfaat PKH. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk penyebab yang ketiga itu karena terhapus bantuan PKH-nya karena si penerima ini tidak komitmen terhadap aturan PKH. Hal yang hampir dilakukan oleh kebanyakan masyarakat yang sebenarnya sudah tidak layak lagi menerima PKH adalah tidak memenuhi komitmen terhadap program PKH itu sendiri. Nah, di sini teman-teman, komitmen artinya siap dan sanggup mengikuti segala bentuk peraturan yang sudah ditetapkan dalam bantuan program Keluarga Harapan. Nah, beberapa contoh bentuk komitmen yang sering dilanggar oleh peserta penerima bantuan PKH diantaranya tidak menghadiri pertemuan kelompok yang diadakan setiap bulan atau tidak mengikuti kegiatan posyandu bagi anak-anak balita mereka, tidak menyekolahkan anak-anak mereka, serta enggan atau malas mengumpulkan administrasi yang dibutuhkan sehingga dihapus oleh Kementerian Sosial data kepesertaannya. Nah, berikutnya teman-teman, yang keempat, memiliki penghasilan di atas ketentuan yang telah diisyaratkan. Penghasilan memang salah satu indikator ya teman-teman yang menjadi tolak ukur kelayakan sebuah keluarga untuk tetap mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan atau tidak. Namun masyarakat penerima bantuan biasanya berupaya untuk menyembunyikan jumlah penghasilan yang mereka miliki dengan berusaha untuk menghindar ketika ditanya terkait penghasilan. Sebagai contoh ya teman-teman, yang seringkali terjadi di masyarakat adalah keluarga yang anggota keluarga mereka bekerja di luar wilayah, bahkan bekerja ke luar negeri. Nah, selanjutnya penyebab kelima, malas memperbaharui data kependudukan. Nah, di sini teman-teman, misalnya dalam kartu keluarga ada anggota keluarga tidak aktif NIK-nya dan contoh lain seperti anggota keluarga yang bertambah karena adanya kelahiran dan berkurang anggota keluarganya karena adanya kematian anggota keluarga, dan juga bagi yang sudah pecah kartu keluarga karena anggota keluarga ada yang sudah menikah ataupun adanya perceraian. Nah, untuk kasus seperti pecah kartu keluarga yang diperbaharui tentunya kartu keluarga lama sekaligus kartu keluarga yang memisahkan dari kartu keluarga lama. Jadi kesimpulannya di sini teman-teman akan terbit dua kartu keluarga, yaitu pengganti kakak lama dan juga kartu keluarga yang keluar dari kartu keluarga lama. Baik teman-teman, demikian informasi kelompok-kelompok penerima bansos yang tidak cair di tahun 2023. Semoga berita ini bermanfaat. Like dan share ke media sosial teman-teman punya. Berikan komentar dan pertanyaan. Silahkan diketikkan pada kolom komentar di bawah video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.